Mbah, iya takon Mbah. Iya asli. Jane sedarahe Syekh Subakir iki piye? Asline iki dheke duwe jeneng asli apa Syekh Subakir iki gelar? Apa dheke memang jenenge kuwi? Nek sak ngertine aku saka omong saka sing diceritake karo sesepuh-sesepuh biyen karo kiai-kiai wong Jawa-Jawa kuwi nek Syekh Subakir kuwi tetep jenenge tetep saka pertama Syekh Subakir. Dadi ceritane iki gurune Syekh Subakir saka versi kuwi merintahke utawa ngutus Syekh Subakir kuwi kon mangkat kon lunga nang Indonesia nang daerah Jawa sing kira-kira lemah iki sapa to. Mbasan Syekh Subakir ki wis tekan mlebu ning Indonesia kuwi ternyata lemah sing digawa karo Syekh Subakir kuwi jebulane ning posisi ning Gunung Tidar. Posisine Syekh Subakir kuwi memang karo gurune iki wis diperintahke diutus dikon mangkat nang kowe golek nggon sing jenengane lemahe padha iki engko dikeki tumbal utawa asine kudu tumbal jenenge. Dikeki raja kon ndeleki raja jenengane Raja Paku Bumi karo Payung. Oh, ngoten Mbah. Oh, dados nek gambaran muni bahasa Paku niku ngebuti raja, Mbah. Mboten paku-paku sing digambarke wong do ngerti niku, Mbah. Ya kuwi kan memang saka versine wong-wong iki memang beda-beda versine. Tapi nek sak ngertine aku saka ceritane kiai-kiai sesepuh-sesepuh biyen ya kejawen ya sesepuh-sepuh sing nang tanah Jawa kene sele cerita karo aku kuwi ceritane nek Raja Paku Bumi kuwi raja kuwi ibaratnya tulisan Arab ana kekuatane ana energine sing positif sing luar biasa terus kuwi dilebokke ning jero lemah sak jero-jerone lemah ning tengah-tengahe pusere tanah Jawa ya kuwi jenengane posisi tanah Jawa kuwi kan pusere kan Gunung Tidar. Kuwi di karo Syekh Subakir iki rajae dipendhem sak jero-jerone ning puncuke Gunung Tidar. Dunekke Paku kuwi mergane tumencep ora bakal sapa wong sing sekti mundha-guna kaya ngapa wae ora bakal iso njipuk raja kuwi. Iki sadurunge mbiyen ki sadurunge Syekh Subakir ki wis ana wali-wali ning ora mlebu wali songo ki ya wis numbali. Carane nek kata-katane muni numbali. Nek asine numbali. Nek asine iki ndelehi. Berarti kok dhewe dirajah awake. Berarti kan dhewe iki ora ditumbali raja. Nek sing jenenge tumbal ki berapa tahun harus memberi lagi. Ya. Ibaratnya kaya masa kontrak. Kuwi sing jenenge tumbal. Niku Mbah, kok isa-isane Mbah nek kok Gunung Tidar iku kudu ditumbal karo Syekh Subakir kuwi mergo sejarahe Gunung Tidar ki biyen-biyene jane piye, Mbah? Nek ceritane kuwi sing sak ngertine aku saka sesepuh-sesepuh kiai-kiai biyen guruku ngaji sing do crita kuwi dadi Gunung Tidar ki maune ora lancip ngono. Isih latar jembar gedhe kaya hutan liwang-liwung. Ning memang ana pereng-perenge. Gunung Tidar kuwi kenang apa kok ditumbali karo kiai-kiai ning tanah Jawa kok jebal 5 tahun jebol 5 tahun jebol sebabe ora kuat. Luwih kuat demite utawa jin-jin sing nang kono iki saking akahe saking kuwate. Lah sing disamarke karo gurune Syekh Subakir karo Syekh Subakir kenang apa kok ditumbali kok didelehi Raja Paku Bumi karo Payung. Raja kuwi kekuatan, Paku kuwi temencep nang bumi. Payung niku, Mbah? Nek payung kuwi artine kan pelindung. Oh, pengayoman. Pengayoman. Sing jenengane pelindung pengayoman paribasane nek payung ki panas ra kepanasan, udan ra kedanan. Nah ya to. Soale kula krungu, Mbah. Posisine soalé ngene, sing jenengane pengayoman contone Magelang. Ngendi Jakarta, Surabaya, Bandung akeh demo, akeh bentrok-bentrok ngene negara
kota Magelang aman-aman wae. Soalnya apa wis dilindungi sing cara lahiriah dilindungi karo ABRI. Nah, ngisor Gunung Tidar ngopo ono ABRI? Berarti Magelang wis dilindungi saka pemerintah iki ono perlindungan saka angkatan ABRI. Terus isih dilindungi secara dunia gaib kuwi dilindungi nganggo kekuatan Raja Pakubumu mau sing kuat ana pelindunge meneh dadi ora iso ana sing ngalahke. Ngasi sing jenengane biyen jenengane Semar dikatakan nek Semar kuwi ana ning Gunung Tidar areng nguasai Gunung Tidar. Lah asine kan sing dimaksud Semar kuwi kan ya Syekh Subakir kuwi. Kudu Semar kok. Kenang apa Semar kok iso dadi ning tanah Jawa kok iso dadi jenenge mbasa ning Gunung Tidar kok dijenengi Sabda Palon. Sabda kuwi ucapan utawa omongane seorang raja. Ning Semar nenggone Sabda Palon dheke Sabda Palon ki kudu raja. Ya wong cilik ning dheke wani omong bener kang anggapane dheke iki bener. Wani ngomong ngeki nasihat karo wong sing gedhe. Kuwi jenenge Sabda Palon. Ucapan sabda iki ucapan. Ning nek jenenge sabda kan durung mesti ucapan sing apik. Sabda kuwi ana wong disabda dadi kewan, ana wong disabda dadi cecak. Paribasane. Berarti kan sabdane ora apik. Ya ana apike, ana sing ora apik. Ngono lho, durung mesti jenenge kata-kata sabda. Nah, sabda nek sing ngomong raja, sing ngendika raja berarti ucapannya mesti bener apik. Ning nah, asli niku, Mbah. Yen saya Mbah, medhot Mbah. Mungkin saged dilanjut. Nek masalah sakdonge sing biyen rajane Gunung Tidar kuwi terus mlayune nang ngendi, Mbah? Saploke ana Syekh Subakir niku, Mbah. Maksudnya demite kali. Nggih, Mas. Ha kuwi piye? Nek demi-demite ngono tetep isih do nang kono. Nggih, kula sing setunggal, Mbah. Kok Semar niku nek wong kalayak kathah wong lah. Wong akeh niku sajange dikatakan jin. Nah, asline niku Semar niku pripun, Mbah? Nek Semar kuwi dalam arti kata-kata Semar iki kan kata-kata nek menurut wong Islam kata Samir. Samir iki nama kota ning Mekah. Nek menurut penafsirane wong sepuh-sepuh biyen kuwi ngono. Tapi nek dalam arti ning Semar kuwi kan nek menurut pewayangan jenenge menurut ilmu pewayangan kuwi Semar kuwi istilahé wong sing tuwa iso mati ping 7. Mergo ditutup lempung urip meneh. Ngasi ping 7. Mergane apa? Nggambarke menungso kuwi iso duweni menungso kuwi saka digawe saka lemah cacahe 7 werna. Nah, kuwi jenengane dene iki Semar, iso mati ping 7, urip meneh. Terus kenang apa dene iki Semar? Semar itu adalah seseorang sesepuh, menggambarkan seseorang sesepuh yang sangat bijaksana, arif dan adil. Lah istilahnya kenang apa Semar kuwi ibarat iki digambarke kaya seorang ulama atau seorang wali sing iso cedhak karo Gusti Allah. Iso ngayomi, iso ngekei pengayoman, iso ngekei nasihat, mbuh kuwi pangkate apa derajat pangkate raja wae tetep manut harus Semar. Sing uripe riyen sinten, Mbah? Semar niku. Nek Semar kuwi saged ceritane nang pewayangan, Semar kuwi ceritane nang pewayangan ya agar mati karo Bagong. Sing ngerti kuncine ning Bagong. Karo Bagong ditempel lempung udele urip meneh. Iki jenenge Semar. Ngasih ping 7. Gak ono kuwi dimaknai nek lemah ning tanah Jawa iki ana 7 werna. Nang ndi mboten enten, Pak? Ning negara ngendi-endi ora ana, kejaba ming ning Indonesia iki. Oh, terutama nang Jawa, Pak. Kuwi ana jenis lemah cacahe 7 werna kuwi ternyata diselidiki secara ilmuwan. Kuwi ana nang Indonesia, khususnya tanah Jawa. Nah, terus sing jenengane nek menurut kiai sesepuh-sepuh biyen jenengane Semar kuwi pengmen nek gambarke wong sing arif bijaksana sing iso ngeki pengayoman ya gambarke Syekh Subakir itulah
yang namanya yang dikatakan Semar. Soal apa? Semar kuwi hanya di tanah Jawa. Menurut pewayangan di India juga tidak ada kata Semar, Petuk, Gareng, Bagong. Yang ada cuma di Jawa. Nah, karena apa? Pandai-pandainya seorang wali Sunan Kalijogo dan Sunan Gunung Jati. Kenapa ditambahi ada Semar, ada Punokawan? Nah, karena yang namanya Punokawan itu buat goro-goro, apa masalah wae nek wis ana goro-goro mesti rampung, selesai ta. Ning jenengane Semar iki mesti jedul. Setiap nang kerajaan apa wae Semar mesti teko engko wis penyelesaian dengan sendirinya iso mlaku, semua masalah bisa terselesaikan dengan baik. Sakjane niku Syekh Subagir niku pun sedo napa pripun? Sing wonten Gunung Tidar niku makome napa pripun, Pak? Asline niku pripun, Pak? Ah, nek sak ngertine aku saka sesepuh-sesepuh yen guruku ngaji nyritake ya nek Syekh Subagir kuwi nang Gunung Tidar iki ning petilasane. Oh, petilasan. Jadi nek menurut sejarah riwayat kiai-kiai sepuh le ngekei ngerti karo aku iki biyen posisine Syekh Subagir kuwi kembali nang negarane Persia. Nah, istilahnya kan nang Persia kono kan juk lebar kuwi wis ora ono critane. Dadi sing diceritake juk akhire meneng tanah Jawa iki. Karena apa Gunung Tidar tekan saiki, bahkan tekan sok tahun piro, kuwi Gunung Tidar tetap aman terjaga saka wong sing do golek pesugihan. Oh, berarti aman ya, Pak? Mboten saged ya, Pak? Ternyata kayak seperti misalnya kayak makam Syekh Subagir. Sekitare makam Syekh Subagir kuwi mbok kiwa tengene ora ono jin. Soalnya tetep wibawane kalah. Nah, kecuali Kudam, nek ana wong ziarah yo nang kono roh Kudam ngene. Itu roh Kudam, bukan jin atau bukan Kudam jin atau bukan Kudam hal-hal yang negatif. Tapi itu adalah Kudam, bisa dikatakan Kudam dari ilmunya Syekh Subagir juga bisa. Soalnya apa? Sekitare makam Syekh Subagir khususnya ora ono jenengane wong weruh sorot didelok wong mungkin sing di kebatinan ora mungkin weruh jin apa demit nek nang cedhak makam Syekh Subagir kuwi. Kalau tujuk, Mbah, kopine, Mbah? Oh, iya. Tenang ae nyampe. Karo iku lho sing apa Mas Mam? Sing niku nyok enten sing ritual kalau niku enten sing natake tombak, napa ngarane niku tombak. Kalau masa dene maksudnya pripun, Mbah? Kok enten ritual ngoten niku? Ya nek ngono kuwi mungkin lah istilahnya dheweke iki mungkin soalnya Tidar kan sejarah-sejarahnya kan beberapa versi dari seseorang baru. Setiap mungkin orang wong sing nyeritake Gunung Tidar tekan Syekh Subagir ki critane saka versi ngene-ngene kuwi kan berarti mergane dhek saka ajarane saka gurune. Ha iku jenengane nek karo sesepuh Kiai Magelang khususnya ceritane Syekh Subagir ki teko nang Gunung Tidar nggawa Raja Pakubumi ben karo payung kuwi ben lingkungan Gunung Tidar ku ben aman kabeh, jaman semono ora iso kena terganggu saka bangsa-bangsa jin. Nah, ternyata setelah Sabtu Palon semaune disebut jenengane Semar, nggambarke kan Semar ki citane jin sing ilmune dhuwur wis iso mujud. Nah, saking sektine ternyata kalahe wedi karo Syekh Subagir. Begitu dioyak parane karo Syekh Subagir, dheke Sabtu Palon. Jenenge wis ganti Sabtu Palon. Akhire mlayu ning luar Jawa. Nanti pundi niku, Pak? Nang Bali. Oh, teng Bali, Pak. Nah, napa? Zaman pada waktu itu Islam tidak bisa masuk ke Bali. Nah, termasuk juga ada kisah, ada cerita. Ternyata di Bali itu magicnya antara dunia gaib dan dunia nyata itu sangat tipis, Mas. Jadi carane wong nek nang kono kuwi ibaratnya kaya ilmu leak istilahnya. Kan anek kowe nyerempet wong kono, wong Bali kowe nggo numpak motor kowe nyerempet wong Bali kono jebret ngasih metu getene nang dalan. Kuwi kanggo wong Bali asli kowe kudu
ana sesaji. Selama kowe iso sesaji, aman. Nek kowe ora iso sesaji, ambek kowe bali nang Magelang. Apa teng kutang ndi gitu, Pak? Pikiranmu wis nang kono karo nang kene. Jadi antara dunia nyata dan dunia gaib itu sangat tipis. Ibaratnya wong iki iso dimuni dijipuk pikirane, iso dijipuk jiwane. Carane wong lolos sukma iki ora lolos sukma ning sing lolos ki jiwane. Jiwane kudu sukmane kudu raga sukma ning sing lolos jiwane. Dadi jiwane ning kene, awake ning kene seolah kok dibagi loro. Sekali merem weruh dheke ning bali kono karo weruh kondisi aku isih ning kene. Nah, yo posisi kono kan jenenge Sabtu Palon. Nang apa biyen jenenge Semar kok Mbah Melayu nang Bali kok dijenengi Sabtu Palon. Berarti Sabtune antara sing bener apa sing ora dhewe Allahu alam. Yo kabeh wong kuwi nggambarke, ngajarke, ngeki pelajaran, ngajari apa sing niate jane bener. Ning durung mesti diterapke wong iso bener padha karo sing diterapke. Ning yo iki mek dhewe iki ngobrol-ngobrol cerita ngene iki dhewe ora ngece, ora nyindir siji-sijine kabeh intine ming sharing. Nggambarke oh nek menurut ilmune wong kejawen kuwi Sesu Bakir karo Semar karo Sabtu Palon iki ceritane ngene-ngene. Ning nek menurut kiai sesepuh-sesepuh Jawa sing asli biyen kuwi ceritane ngene-ngene. Dari bisa diceritakan dari beberapa versi. Dari sudut mana saja bisa. Yang namanya aja legenda. Tapi kalau kita walaupun itu cerita dari legenda atau kisah riwayat sejarah, kita kan harus mencari akuratnya. Oh, ini dulu guru saya mengatakan seperti ini. Mungkin yang kejawen, oh guru saya dulu mengatakan seperti ini. Bahwa Sesu Bakir itu gini, Sabtu Palon itu gini. Gitu. Karena sing di puncak itu loh, Pak. Sing di puncak sing ada apa ya? Tugu kecil itu apa ya? Kayak prasasti. Itu kok sok buat apa? Meditasi terus tahlil apa? Kadang tahlil. Itu gimana, Pak? Itu sebenarnya gimana, Pak? Kalau menurut sepengetahuan saya, itu posisi yang namanya yang di atas yang ada kerangkengnya besi, terus ada semenan kayak prasasti berapa sen, mungkin sekitar 1 meter ya. Nah, itu ada tulisan basa Jawa, huruf bahasa Jawa toh. Itu memang posisinya kata-katanya itu Jawa itu memang ucapannya Semar. Tapi sebenarnya itu adalah tugu prasasti. Bukan makam, tapi tugu prasasti pada waktu perang Indonesia melawan zaman penjajahan. Itu memang ada mungkin juru kayak Jenderal Sudirman. Nah, itu mungkin dulu pas gerilya pernah di situ dia di hutan, termasuk hutan wilayah Gunung Kidul. Lah makanya setiap di mana tempat di setiap gunung itu puncaknya pasti ada prasastinya, seperti tugu-tugu seperti itu. Nah, kalau maaf sesungguhnya itu bukan makam, tapi memang itu pusat, tapi bukan pusat yang dikatakan Mubeli. Ya, sedangkan Raja Paku Bumi dan Payung yang ditencepke di Gunung Tidar sama Sesu Bakir itu tidak ada orang yang tahu. Pakai mau punya ilmu kebatinan yang gimana aja tidak bisa untuk meraih itu, apalagi untuk melihat. Soalnya apa? Di dekat prasasti itu banyak dimensi-dimensi. Nah, itu posisi tugu itu memang dulunya sejak dulu itu memang tempat untuk bersemedi atau untuk mengheningkan, mengheningkan pikir. Bagi orang-orang, kalau dulu orang-orang Jawa itu kan setiap mempunyai miskin, mempunyai problem apapun, masalah apapun, dia selalu mencari ketenangan. Nah, dia naik ke atas puncak gunung, disitulah dia bersemedi, entah duduk bersila atau yang penting kan dia diem. Dalam diemnya dia mengheningkan pikirnya untuk agar bisa enong,
nanti masuk ke hati, ke dada. Setelah masuk pikiran sama nong di hati, dia selalu ingat kepada yang Maha Kuasa. Nah, posisinya setelah itu dia bisa gini-gini atau bisa tahu sekitar situ, ya kemungkinan itu memang suatu petunjuk dari ilahi. Semua itu petunjuk dari ilahi. Dan posisi kenapa Gunung Tidar itu bisa dikatakan ada Sumoludro, itu memang betul. Tugu itu, prasasti itu sebenarnya yang tunggu. Kalau kita mencermati, misalkan kita bermeditasi di situ, pasti kita dijumpai dua hewan sangat besar, yaitu macan putih dan macan belang, macan kuning tapi belang. Itu memang ada dua, yaitu Sumoludro. Sumoludro. Ya, Kan ada dua sejarah apa, Sumoludro. yang satu namanya siapa, yang itu ada namanya. Ya sebenarnya Sumolud, kalau setahu saya itu tetap namanya Sumoludro semua. Semua. Ya, nggak ada Sumoludro, tetap Simoludro. Sumoludro itu kan macan yang udah tua, itu namanya Sumo, apa? Simo. Musim. Nah itu Mbak, sebenarnya Sesu Bakir itu masuk ke Jawa ini itu pas kerajaan apa atau gimana? Itu kelihatannya sebenarnya pas kerajaan Majapahit. Majapahit. Ya, jadi kan posisi pertama kali kan yang namanya Sabdo Palon, begitu dia namanya menjadi Semar, mengaku dia itu adalah seorang Semar. Oh. Nah itu kan pertama kali bentroknya, gegernya kan antara Semar dengan kerajaan Majapahit itu. Oh gitu ya. Nah setelah itu dia lari ke Gunung Tidar, mau menguasai Gunung Tidar. Di Gunung Tidar udah dikuasai oleh Sesu Bakir, maka dia dikejar oleh Sesu Bakir. Untuk apa? Biar dia itu tobat dan sadar bisa mengayomi. Memang Semar itu bisa mengayomi, bagus. Wewarah-wewarahnya itu bagus, sangat bagus, sangat betul, sangat benar. Tapi cuman menyebutnya mungkin dia itu belum pas kalau menurut syariat-syariat, atau dalam arti orang yang masih awam seperti saya mungkin bisa salah memahami dari ucapan-ucapan dari Semar itu. Nah setelah itu kan posisinya sekarang kenapa Semar kok bisa berubah jadi namanya Sabdo Palon, terus pergi meninggalkan tanah Jawa? Berarti kan Sabdo itu, ya Sabdo itu bisa diartikan beberapa macam. Sabdo itu kan adalah ucapan, bisa dikatakan ucapan dari sabdonya seorang ratu, bisa dikatakan ucapan yang benar, ucapan yang bagus. Bisa juga dikatakan sabdo itu pendika, ngendikane wong sing ora disengaja ning wong kuwi apa sing domongke iso mandi. Nah kuwi jenengane sabdo. Ning nek palon kuwi pengertian utawa pelajaran kebenaran, tapi kebenarannya belum tentu betul. Benar tapi belum mesti benar. Gitu loh. Nek basa Jawane bener ning durung mesti bener gitu, Pak. Iya lah. Oh. Ibaratnya ngene, diterapke karo sabdo palon pas. Ning kan ketingkat keimanane wong-wong kan beda-beda. Paribasane. Ning ada, Pak. Kata-kata sing mutiara dari Sesu Bakir itu apa ada, Pak? Untuk istilahnya generasi kayak sekarang itu apa? Ya, sing jelas ya. Gitu, Pak. Ya, sing jelas ya untuk apa? Untuk mengingatkan terutama ya kita yang penting itu satu tetap ingat kepada yang di atas. Oh. Nah, istilahnya kayak gini. Misalnya ya, seperti kata-kata orang mati bisa menghidupi orang hidup. Oh itu. Tapi itu. Orang hidup belum tentu bisa menghidupi orang yang sudah mati. Oh. Itu buktinya banyak, Mas. Dulu Gunung Tidar belum seperti sekarang ini. Tidak ada orang jualan sampai di atas. Betul tidak? Nah, sekarang orang mau ziarah ke Sesu Bakir, mau ke atas puncak Gunung Tidar, haus ada yang jualan.
Oh itu yang dimaksud Mbak. Ya itu kan berarti Orang karena mati. banyak orang datang ziarah ke Gunung Tidar, Oh. akhirnya di situ kan sudah meninggal. Kita kirim doa, orang ziarah itu kirim doa. Berarti orang yang mau ziarah itu otomatis kan naik kan lelah, mungkin lapar, mungkin haus, kan dia juga butuh minum, butuh makan. Ternyata di situ ada orang yang jualan. Berarti yang jualan itulah kalau payu laris, berarti rezekinya termasuk orang mati bisa menghidupi orang hidup. Tapi di mana kita sebagai orang hidup bisa menghidupi orang mati? Padahal cuma satu loh. Apa itu Mbak? Kirim tahlil. Doa maksudnya doa. Tahlil itu doa apa? Iya kan cuma mendoakan. Oh, apa? Sebenarnya seorang wali itu tidak perlu didoakan oleh kita. Justru kita sebenarnya yang perlu doa dari seorang wali. Istilahnya kalau sesepuh guru saya dulu mengatakan gini, kita ziarah ke seorang waliullah itu kita bukan yang butuh didoakan itu bukan walinya, tapi kita istilahnya diibaratkan ini gelas diisi air putih, ini udah penuh, itu seorang wali. Gelas udah isi dengan air putih yang udah penuh, kita kirim bacaan tahlil atau doa-doa masuk ke gelas itu. Gelas itu penuh, airnya tumpah, lalu meper jatuh kepada kita. Jadi kalau intinya itu saya subakir antara mati apa hidup itu sebenarnya gimana? Wah, itu mungkin ya seorang wali itu, kebanyakan seorang waliullah itu bisa dikatakan mukso. Mukso itu Pak. Ya, mokso itu apa Mbah? Mokso. Mukso itu ya istilahnya bisa dikatakan belum mati, bisa dikatakan sudah mati. Tapi posisinya kan kita nggak tahu, yang namanya mukso itu udah masuk di alam bukan alam dunia nyata gini, udah masuk mungkin alam gaib dan kita tidak bisa mendeteksi. Itu soalnya masalah rahasia. Rahasia Allah. Rahasia Allah, rahasia alam. Itu. Manusia tidak bisa mendeteksi. Iya. Yang kalau menurut sesepuh cerita sejarah dari Syekh Subakir dan Gunung Tidar itu memang seperti Berarti itu. jadi gini, berarti wong namanya aja saya subakir udah ngasih raja, bahasanya tumbal gitu. Kok sekarang ada orang, berarti kelar itu Pak? Ya kita itu siapa? Itu Pak? Ya kita jangan menyalahkan. Oh nggak boleh ya Pak? Maksudnya itu, oh nggak boleh Itu kan Pak? Orang Cuma tanya kok Pak? mempunyai keyakinan masing-masing, Oh gitu. versi Pak. masing-masing. Apa? Ya kalau kita misalkan kok ada orang mau masuk gini biar Magelang tentrem gini, Magelang itu dari dulu udah tentram. Oh gitu. Intinya di situ ya Pak? Ayo. Karena udah ada tadi ya. Karena udah ada itu Raja Pakubuni sama payung yang ditancapkan di Gunung gitu, Tidar. Pak. Nah itu Lah, Mbah, saya mau nanya posisinya kayak itu Gunung Tidar, kalau nggak nyaman nggak aman Magelang, otomatis banyak orang datang ke Gunung Tidar, pasti banyak orang yang minta pesugihan seperti di Gunung Serandil, Gunung Ngawi, Gunung Merapi, Laut Segoro Kidul. Di Kalau kayak sekarang- di Jabalikat itu ya Pak? Mana Klaten itu ya Pak? Klaten itu juga ada. Oh, Itu malah kasihan kalau di Klaten itu, yang kasihan Sunan Bayat. Makasihan itu ya? Sasaran. Oh, Iya. sasaran. Orang banyak datang ke makam Sunan Bayat, Nah, tapi sebenarnya Rajanya beda-beda, yang menjumpai Pak. misalkan mau mencari pesugihan, akhirnya yang jumpai ya dari dua Gunung Jabal. itu Mbak mau tanya teman Mbak. Tumpah itu di Gunung Tidar kok ada yang pertama, kalau sering ziarah itu kan pertama di makam Syekh Subakir. Kok terus ada yang ke makam Kiai Sepanjang itu sebenarnya siapa itu Mbak Kiai Sepanjang? Kalau ya di makam Kiai Sepanjang itu sebenarnya itu tumbaknya. Oh, tumbaknya, Ya, usokannya. Pusokone, berarti pusoko tumbak, tapi namanya saya nggak tahu. Para sesepuh dulu nggak ngasih tahu. Intinya cuma cerita kisahnya itu seperti itu, tapi nggak sampai detail. Soalnya itu yang namanya goib. Kalau istilahnya nanti dikatakan, maka jadi antara versi dari sini ada perbedaan itu
saya maklum. Soalnya apa? Posisinya setiap guru, setiap sesepuh, setiap murid dikasih tahu sama gurunya mungkin berbeda ceritanya, tapi intinya sebenarnya sama. Berarti memang dalam sejarah Gunung Jam memang ada sesuatu yang memang harus nggak diomongkan ya Iya, Pak? sebenarnya memang nggak ada yang tidak bisa diomongkan. Soalnya sebenarnya loh, seperti dimensi yang jurusannya kayak Gunung Merapi. Itu nggak sembarang orang tahu toh Pak? Itu sebenarnya di atas itu ada Mas. Kalau bisa dilihat cara kebatinan, itu sebenarnya bisa. Wong itu ada yang jaga. Itu ada yang jaga 2. Namanya itu kalau mau masuk itu masuk ke antara Segoro Kidul apa Gunung Merapi itu pasti dijumpai penjaganya dulu. Dan di Gunung Tidar itu ada gua. Namanya kalau dulu orang sesepuh dulu mengatakan itu gua Tawon. Di Gua Tawon dulu tahun pada waktu saya masih kecil itu ya tahun 60-an lah atau 70-an itu pernah ada kiai sesepuh yang bilang kepada seseorang, bilang pada guru saya, di situ di Gunung Tidar itu dulu pada tahun itu pernah ada orang bertapa bersemedi sampai bertahun-tahun, akhirnya dia mati juga di situ dalam kondisi bersemedi. Itu orang asli Magelang itu Malah asli orang Magelang. tapi makamnya nggak tahu gitu. Iya, posisinya kayak gitu. Tapi ya kita mungkin yang namanya istilahnya Rokok dulu Pak. Ini Pak. Biar artinya nyantai gitu loh Pak. soalnya kan ini kisah atau sejarah, legenda atau cerita itu kan harus kita mencari dari sumbernya. Kalau kita sumbernya cuma dari terawangan atau kebatinan itu bisa salah Mas. Soalnya misalnya kita mau tanya, wah kita bertemu dengan seorang berpakaian berjubah ini. Tapi kan kita nggak tahu. Masing-masing beda. Loh, bukan malah itu. Kita kan nggak tahu dia itu kutan jin atau betul-betul kutan dari wali itu. Jin bisa menjelma. Nah, jin bisa menjelma ini. Kamu cerita gini-gini kayak ono sing takon, menungso takon kayak jedeki gini. Bisa Mas. Apalagi seorang indigo. Seorang indigo itu kadang lebih percaya dari bisikan jin daripada bisikan hatinya. Apalagi sama orang tua saja bisa melawan. Oh gitu ya? Itu kalau Itu berarti sejarah saya Subagir segitu Pak? Ada yang lain? Nggak ada Pak? Itu kalau Mbah ya kalau kita saya sebagai ya posisinya memang dia intinya dari Persia oleh gurunya itu disuruh atau diutus untuk datang ke Indonesia mencari gambarannya itu mencari gunung di pusatnya. Maksudnya Indonesia atau Tanah kalau Jawa. dulu apa Pak? Indonesia atau udah langsung masuk pulau? Langsung masuk Indonesia Oh Indonesia udah? dari Persia. Dulu zaman Majapahit itu udah Indonesia namanya Pak? Itu Nusantara Mas, bukan Indonesia, hanya bercanda ya, nggak apa-apa ya. Ya kalau setahu saya kayak gitu, tapi kan itu juga banyak orang cerita dari versinya masing-masing, monggo. Iya. Kita cuma ya kalau saya sendiri kan ini cerita sejarahnya saya Subagir itu gitu. antara bukan memberi tumbal sebenarnya. Nah, yang gitu, nama tumbal kan lain namanya. Lek tumbal tahu Pak? Iya. Ini cuma Loh, biar karena ibaratnya orang kalau- bisa tahu ya Pak? Iya, kita membuat rumah. Nah, kalau mau membuat rumah ya membuat pondasi dulu. Bahasanya gitu. Nah, yang namanya pondasi apakah pondasi itu apakah tumbal? Ya bukan tuh Pak? Ya bukan, namanya pondasi kok. Iya Pak. Nah, gunung itu sudah mempunyai pondasi yang kuat. Ditambah pondasi lagi biar makhluk-makhluk yang negatif, entah itu jin atau apa seterusnya itu biar tidak mengganggu di sekitar. Maka cukup ini dari dulu Magelang itu paling aman, paling damai, ayam tentram. Ayam tentram Loh, kita bisa melihat dari setiap orang dewasa di Magelang, lahir di Magelang,
bisa melihat di sana ada demo, di sini ada ini ribut-ribut. Magelang aman, betul ya? Berarti segitu Pak sejarahnya Pak. Ya, Ya kapan-kapan nanti cerita masalah ya Pak, gym atau apa ya Pak? kalau setahu saya cuma dari sesepuh-sesepuh, secara kiai-kiai sepuh dan kejawen juga mengatakan ceritanya sejarahnya Syekh Subakir datang di Indonesia, tepatnya di Gunung Tidar, itu sebenarnya tidak menumbali tapi menancapkan Raja Pakubumi dan Payung, itu biar suatu saat Gunung Tidar dan sekitarnya itu tidak ada yang namanya gangguan-gangguan Dan dari makhluk halus. penyebaran agama Islam berarti ya Pak? Ya, Oh ya Pak. ya itu salah dan benarnya ya itu dari sesepuh-sesepuh yang bercerita sama saya. Oh, gitu ya, Bukan Pak? saya cuma neruske wejangan dari dia, saya kasihkan kepada kalian-kalian gitu loh. Oh ya Pak, ya, Pak. Saya juga nggak bisa apa-apa, saya juga orang awam, saya juga masih bodoh, dan saya sendiri juga belum tahu apa-apa, masih awam juga. Iya Pak. Ya memang kalau Gunung Tidar itu mungkin kalau orang yang bisa melihat memang posisinya dari bawah itu bersap-sap, kalau jin-jin itu bersap-sap sampai puncak. Gitu ya Pak. Iya. Berarti melewati sap dari bawah itu perjalanannya gitu. Iya. Semua ada. Ya tapi kan namanya jin, dan yang sebesar apapun yang saktinya jin bagaimana, semua udah tunduk oleh raja. Oh, dari Syekh Akhirnya Subakir. tidak ada yang mengganggu manusia. Tapi khususnya di daerah sana ada itu adat istiadat sebenarnya di bawah Gunung Tidar itu ada rumah-rumah. Jangan bikin rumah apalagi kok tingkat, undernya kok satu. Itu kalau di daerah bawah Gunung Tidar pasti kalau tiap malam Jumat Kliwon di wuwungnya puncak rumahnya itu Di atap. di atapnya itu kadang didatangi gaok warna putih, itu menandakan bahaya. Oh, bahaya. Ya, itu setahu saya. Ya. Dulu saya juga pernah menjumpai ada orang satu keluarga gini. Ternyata setiap malam Jumat Kliwon di atas rumahnya ada gaok warna putih. Ternyata saya lihat undernya ganjil. Kalau di tanah Jawa, khususnya daerah Jogja, wilayah Jogja ora Jawa, itu namanya rumah kan model joglo. Kalau joglo itu harus ada soko guru 4. Wah. Kalau menurut orang tua-tua dulu. Tapi kalau sekarang orang bikin rumah, waton bikin rumah, sing penting tadi rakitung andre siji. Bahaya itu ya Pak. Tinggoni buat untuk kekeluargaan, orang nyaman sih, rezekinya gimana, sering gimana, ada gimana, anaknya pada gimana, sering sakit-sakitan atau gimana. Nah itu kalau posisi menurut orang Jawa itu bisa dikatakan bikin rumahnya salah menghitungnya. Itu biasanya kalau bikin rumah itu undernya dikasih berapa Mbak? Ya 4, paling enggak genep lah. Genap, enggak boleh Nah, ganjil. enggak boleh ganjil kalau di tanah Jawa. Kalau orang Jawa memang kayak gitu, enggak boleh ganjil, Harus genap. harus genap. Apalagi kalau rumahnya tingkat. Nah, itu jangan sekali-kali bikin rumah tingkat kok undernya ganjil. Wah, bahaya. Gaok putih dan gaok yang hitam aja menggambarkan, kalau zaman sesepuh dulu itu menggambarkan gaok berjalan itu menggambarkan ada santet lewat. Gitu. Ngeri itu. Itu kalau zaman dulu dukun-dukun. Gaok putih itu ya, wah, gaok pada putih. gaok. Iya. Gaok putih. Kalau gaok putih itu khusus di Gunung Tidar. Khusus Gunung Tidar. Iya. Sebenarnya juga banyak makam-makam di daerah Gunung Tidar itu. Tapi kan ada yang belum nambah atau udah. Yang jelas yang udah terkenal yaitu antara Syekh Subakir dan Raden
Purbaya. Nah itu Raden Purbaya itu sejarahnya kalau gimana itu? Raden Purbaya itu kayak saya juga belum pernah dikasih wejangan sama sesepuh-sesepuh, jadi saya nggak berani. Gitu. Tapi kalau secara ilmu terawangan atau ilmu kebatinan dari seseorang, dulu saya pernah ngobrol-ngobrol sama dia, ya tahunya cuma Raden Purbaya itu memang ada di situ. Dan posisi makamnya dulu itu nggak seperti itu. Itu makamnya kok Sekarang kan diapit makamnya pohon ada pohon beringin ya? besar. Diapit pohon Nah beringin. mungkin itu kan dulu makamnya gini, pohonnya masih kecil. Nah terus pohon kan semakin besar makin besar. Kalau Wah, makam nggak bisa iya. besar, pohonnya bisa besar, makamnya nggak bisa besar. Nah akhirnya Nyam jalan. kalah. Nah di situ, sedangkan di makamnya sama Raden Raden Purbaya Purbaya. itu memang ada yang jaga juga, seorang kayak warna hitam, giginya itu serem mas, kayak gergaji itu. Giginya kayak gergaji Kan hitam bunyi gitu tinggi. ya? Iya, ya pas di tepat di makam Raden Purbaya itu. Itu ya, Mbah, berarti sejarahnya. Itu kalau Raden Purbaya itu kan dari Islam, mungkin dari kerajaan atau gimana, dari kerajaan mana saya nggak tahu. Ya nanti kapan-kapan Nah. kalau udah tahu bisa kasih tahu, Mbah. Oh insya Ya, Allah. kalau masih saya- ya, Mbah. Ya kalau saya ya cuma itu dari wejangan-wejangan dari sesepuh-sepuh dulu, sisanya kayak Oh, iya. gitu. Kalau itu makasih ya, Mbah. Kapan-kapan disambung lagi, Mbah. Ya, Makasih loh, Mbah, untuk penyampaiannya Iya. sejarah Syekh Subakir yang begitu apa ya, kalau orang bilang wali yang begitu hebat. Iya. Gitu, Mbah. Ya. Iya. Masih ya, Mbah. Ada tandingannya itu. Oh, ya. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Ya kalau ada tutur kata dari saya, kalau ada yang Ya, Pak. keliru atau salah, saya mohon maaf dan tidak ada niat untuk saya paling benar atau saya paling gimana-gimana, enggak. Itu cuma saya diwejangi sama sesepuh-sesepuh asli orang Magelang Iya, Mbah. khususnya. Iya, Mbah. Itu para kiai juga mengatakan Ya, Mbah. begitu. Oke. Ya, Mbah. Nah, Masih ya, Mbah. ya, sama-sama. Oke. Ya, Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.